saya real denger Mas, anak kecil. Logika dong. Nggak ada dong. Nggak ada dong di anak kecil di situ. atas. Nggak ada dong. Ada anak kecil. Suaranya Iya kayak main-main, dia kayak lari-lari. Tapi dia sambil nembang itu Mas, kayak na 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 na. Tapi suara anak kecil itu kayak suara na na na. Kembali lagi di Tikes Murti Podcast. Kemarin masih membahas tentang Gunung Slamet nih. Terakhir ketemu sama makhluk bermata 3. Anjir sih, ngeri sih, lumayan sih. Iya. Cukup buat kalau dibayangin merinding sih asli. Iya. Ya, mungkin tadi kemarin mau cerita apa lagi nih? Oh iya. Lanjutin ya, Mas. Lanjut. Tadi itu kan pas saya lihat itu kan saya muncak tuh terus bilang ke pihak base camp-nya emang. Tapi sebelum ini Mas, sebelum sampai base camp-nya itu saya itu pulang maghrib tuh Mas. Turun tuh maghrib tuh. Ya, dari pos 1 tuh maghrib. Saya ngeliat orang lagi tapa loh Mas. Oh, di gunung lihat lagi orang tapa. Iya. Fix dukun. Tapi emang katanya di banyak gunung itu gitu Mas, ada yang buat tanda kutip pesugihan gitu. Iya. Itu ada. Saya diam aja. Saya terus pulang sampai base camp. Kita cerita katanya dibenarkan tapi nggak apa-apa udah. Yang penting kamu nggak ganggu katanya gitu. Nah terus yang diselamat itu tahun 2019. 2 tahun yang lalu. Kalau nggak 18, 19 saya lupa Mas. Iya. Ya pokoknya gitu. Saya tapi nggak mengalami hal yang negatif atau yang tentang bis itu saya nggak ngalami sama sekali Mas. Temen saya antara ketawa sama takut itu saya berbenturan Mas. Saya pengen ketawa tapi takut gitu. Terus gimana tuh ceritanya? Terus kan kita pulang malam tuh Mas. Kita pulang malam. Nah, teman saya tuh bisa ngeliat gitu Mas. Dan dia orangnya latahan. Bisa lihat tapi latah. Iya, habis jadi itu ketika melihat ya? Iya, semurutal gitu. Lah. Pertama nih turun, das tiba-tiba dia posisi medannya itu turun Mas ya. Turun agak curam. Dia tuh lari terus dia itu langsung jatuh geblak ke belakang gitu Mas. Gitu. Lari jatuh ke belakang. Sambil ngomong. Wah, apa ki putih-putih ngono. Sambil dia takut lah saya di belakangnya. Ngapa ki wong wis ra apa santai-santai. Lanjut gitu. Dia bilang gitu. Nah, sampai istirahat nih di suatu lahan agak lebar, istirahat di situ. Istirahatlah. Mulai banyak pendaki yang lain juga. Iya. Dia tuh lihat katanya yang kedua itu lihat sosok besar. Itu tuh jalannya gini dang gitu loh. Lepas dia itu lihat, dia refleks langsung. Awas sikil gede. Yang pendaki lainnya kan pasti mikirnya enggak Mas. Saya tuh jirut kita ndak ngomong ngene ngopo. Dia paling anjir nek ngono meneng wae ngono. Aku ngelatahan kok ngono. Iya. Itu tuh terus yang ketiga itu yang terakhir Mas. Lah dia itu nyanyi kan dia itu orang heboh Mas, nyanyi tas. Tiba-tiba dia berhenti ngobrol sama anak kecil. Tapi anak kecilnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan dia ngobrol. Weh, jadi itu saya masih ingat. Ngopo kowe jajile ndaki ngono. Itu tuh saya bertiga. Yang lain kan udah di depan tuh Mas. Saya terus satunya teman saya lagi, terus satunya dia. Oke. Dia di depan, saya di tengah. Teman saya satunya di belakang. Dia tiba-tiba berhenti dan ngobrol. Itu waktu malam-malam loh Mas. Anjir. Lah yang di tengah sama belakang petik ngopo iki dadak apa sih ngono. Anjir, saya bener-bener takut itu Mas. Takut saya.
Mau ketawa dan takut. Iya. Dia seperti orang gila ngomong sendiri, Mas. Anjir. Nah, terus Dia anak Jepara dia, bajir. teman kuliah. Teman kuliah. Anjir. Anjir. Itu baru pertama kali saya lihat orang di gunung ngobrol sama setan. Belak-belakan lah. Belak-belakan dia. Sambil dia ditawani minum loh, Mas. Ngombe ra? Ngono. Dia sambil gini, Mas. Itu waktu maghrib loh. Oh iya, maghrib kan konon katanya Iya. banyak. Iya. Anjir. Dan posisi minum di saya, Mas. Saya tuh juga bis nyelang ya ngombe nih. Saya kira mau minum. Malah ngini wong loh. Padahal gak ada wujudnya. Anjir. Aku anjir. Aku itu pengalaman mistis. Ngeri. Itu ya. Nah itu sebagai temen gimana tuh jadi ya? Anjir. Memaklumi, Bang. Ya maklum, Mas, sambil takut, Mas. Bayangkan nih waktu maghrib bertiga otok. Itu pendakalan sepi itu posisi. Sepi. Oh. Itu masih di pos berapa saya lupa. Pokoknya mau sampai base camp. Anjir. Gak tahu dia mau nakut-nakut saja atau beneran sih, Mas. Tapi kalau mau nakut-nakutin ya ojo ngono juga. Rawan gitu loh ya. Sama mau ke digowo gorengan dia mati. Anjir. Ya itu Ya. termasuk sampai sekarang itu jatuhnya bukan cerita mistis, Mas, buat saya. Cerita lucu. Ada lucunya, ada ngerinya juga. Iya. Kalau pas waktu tempatnya ya ngeri, Mas. Sampai sekarang saya lucu. Tiba-tiba diajak ngobrol. Terus, anak kecil. Iya, ditawari minum. Wisan tawari Gojek apa Grab. Binomo piye binomo. Aduh. Itu 2018. Nah, terus habis itu ya kita ngobrol sharing. Ya dia menceritakan semuanya, emang melihat seperti itu, Mas, saya cuma mengangguk. Tapi saya di situ enggak lihat apa-apa sih. Tapi posisi pas dia mungkin kan katanya kalau ada makhluk gaib kan ada rasa-rasa merinding. Ya, itu ya. pas waktu diajak dongeng itu ada rasa-rasa merinding. Saya merindingnya ketika dia udah mau nyerahin minum. Oh. Sini tanah gini loh, Mas. Iya. Anjir, aku iki ngopo ngono dadak ngono. Semua masih ngobrol mah biasa kan. Saya mikirnya kalau orang ngobrol sendiri kan paling lagi happy dengan dirinya. Tapi ini sambil nawarin minum. Mungkin anak kecilnya kelihatan haus. itu. Nah, itu tahun 2018 19 lupa, Mas, saya. Nah, tapi sampai sekarang saya alhamdulillah nggak pernah melihat setelah daki dari tahun itu sampai sekarang nggak pernah. Tapi kalau merasakan iya, Mas. Saya itu daki terakhir aja di Sindoro. Nah, itu tuh di sana di Sindoro itu ada namanya, kalau orang pendaki sih ngomongnya Kerajaan Bagas. Oh, aku pernah dengar Bagas tuh jenis babi yo. Jenis Anda mungkin. Kerajaan Bagas. Tapi kan pemikiran saya itu Bagas ya emang banyak babi hutan sih di situ. Tapi yang orang yang bisa melihat katanya ada Bagas yang nggak kelihatan. Siluman lah. Ya gitu. Itu tuh ya emang di situ banyak babi, Mas. Kita ngecamp malam-malam ya tenda saya itu disamperi sama babi itu. Tenda disamperi babi. Iya. Karena dia mau cari makan mungkin. Babi beneran. Babi beneran. Kalau saya yang ngerasain babi benar. Ya. Terus babi beneran tuh teruduk tenda apa? Enggak, dia tuh kayak cari-cari makanan aja sih, Mas. Kayak ngos-ngos gitu loh. Ngos gitu. Iya. Itu malam itu, jam malam itu. Anjir. Itu di yang makanya saya bingung, banyak babi di situ. Dan juga ada katanya pesugihan Bagas katanya. Ya mungkin babi ngepet itu mungkin. Bisa jadi sama-sama jenis babi. Nah, udah saya kan kalau babi itu emang kita lihat babinya nyata real ya kita nggak masalah. Nah, tapi pas kita naik itu jadi
dari base camp itu pagi sampai camp area itu malam. Pagi jam 8-9 itu sampai camp area malam. Itu belum sampai puncak. Nginep bentar ambil tenaga, besok paginya jam 3 itu kita bangun naik lagi ke puncak. Oke. Naik puncak, di puncak ya kita nggak ada hambatan apa-apa pas waktu pulang, Mas. Itu tuh di pasar Watu Tumpuk namanya, pos Watu Tumpuk kalau nggak salah. Di situ tuh saya benar-benar mampu wangi banget, Mas. Wangi. Sindoro. Wangi banget, Mas. Edelweiss nggak bau wangi seperti itu. Wanginya seperti wangi melati gitu kok. Wangi bunga seperti itulah, Mas. Wangi banget. Itu temanmu juga ngerasain itu juga? Saya itu sendiri, Mas. Teman saya udah di depan. Oh. Kalau nggak salah teman saya di belakang, saya lupa. Pokoknya saya sendiri tuh. Wangi banget. Saya diem tuh di situ, Mas. Siapa tahu ada wangsit nomor togel tuh. Iya. Jackpot. Saya diem, saya cari sekitar nih ada bunga apa. Nggak ada bunga apa-apa. Dan itu wanginya wangi bunga melati campur ya bunga-bunga kenanga gitu lah. Iya. Dan saya logikanya mikir itu apa bunga melati hidup di sini nih. Bunga mawar, bunga lagi juga kan? Iya. Setahu saya itu Edelweiss saja cukup itu di puncak itu loh. Saya bau wangi dan sebagainya. Saya diam di situ. Saya tipikal kita apapun saya diam dulu. Saya sampai camp area itu masak, bersih-bersih tenda, kita turun. Baru saya cerita sama teman-teman saya. Tadi di waktu tumpuk gini. Kamu ngerasa no? Saya enggak ada apa-apa. Wangi kan? Anjir. Padahal babi itu kan enggak wangi ya. Berarti itu makhluk lain mungkin. Iya. Mungkin makhluk Doni. Rinso mungkin. Tapi mungkin Mas Kobas ini berpikir positif, mungkin ada bunga di iya itu. Makanya saya nggak berani kalau di gunung berpikir negatif, Mas. Takutnya nanti apa yang saya pikirkan terjadi beneran itu loh, malah saya takut. Nah habis itu saya riset di Google, Mas, tentang Sindoro Sumbing. Kan ada sejarahnya itu kan gunung yang ya ada hubungannya lah. Saya baca yang Sindoro, katanya di Watu itu tuh di situ tempat Dewi siapa, menurut mitos itu tempatnya di situ. Dan konon barang yang mencium bau harum di situ, itu tuh ya dia di welcome kan sama Dewi itu. Maksud dari welcome ini ya kayak atau ya enggak kayak ya udah kamu kalau orang keberuntungan sendiri, kalau orang percaya itu ada keberuntungan di situ. Tapi kan saya nggak pernah mengarah pada situ. Saya searching kalau kamu di pos ini bau wangi ini dan sebagainya, dan dia dijelaskan wanginya seperti apa, ya udah kamu beruntung di situ. Suatu hal yang langka. Iya katanya gitu. Makanya beberapa orang yang bisa mencium bau itu, dan saya termasuk, berarti saya orang biasa, Mas. Iya. Sambung dulu aja. Merinding juga. Iya. Itu. Posisi siang ya tapi ya. Itu siang. Jam 9 paginan itulah kan turun dari puncak. Jam 9.10 lah turun dari puncak. Itu bau wangi, Mas. Posisi emang turun sendiri, nggak ada pendaki lain. Enggak. Iya. Tadi kan ngomongin Sumbing. Iya. Pasti udah pernah kan? Kan itu di Jateng kan? Iya, di Jateng. Mungkin ada cerita lagi di Sumbing atau nggak ada? Ada, kalau Sumbing ada. Sumbing itu terkenal apanya sih? Kalau Sumbing itu via jalur mana dulu, Mas? Ada yang jalur Magelang itu kalau nggak salah ada makam. Ada makam di situ, terus ya tetap kayak pasar setan. Ada pasar setan juga. Itu ada pasar setan. Kalau di situ saya benar-benar lihat ya kebanyakan hampir sama, ya kalau nggak anak kecil ya perempuan. Di pasar setan itu. Saya mendaki bertiga dan saya misah itu loh, Mas. Saya bertiga misah puncaknya. Teman saya Agung dulu, kemudian saya, kemudian Amam. Itu bertiga dan sampai puncak itu berbeda-beda. Soalnya ya udah duluan gitu loh. Saya sendiri. Pas waktu itu
jadi itu saya transit di batu besar gini. Batu besar saya transit di sini. Dan di sana itu kayak ada bakaran kembang gitu. Ya udah saya real denger Mas, anak kecil. Logika dong, Nggak ada dong. nggak ada dong di anak kecil di situ. atas. Nggak ada dong. Saya berpikir positif, wah mungkin ini desiran angin yang menghasilkan desiran angin, terus ada pohon gesek-gesek jadi suara anak kecil kan bisa aja. Ada anak kecil. Suaranya Iya kayak main-main, dia kayak lari-lari. tapi dia sambil nembang itu Mas, kayak na 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 na. Tapi suara anak kecil itu kayak suara na na na. Ya saya mikirnya itu punya hajat, mungkin dia lagi main gitu. Ya udah saya diam. Saya sewu. Udah. Itu pengalaman. Makanya ndaki itu nggak enak, iya. Ndaki itu nggak enak karena ada hal mistis. Tapi ndaki itu enak kalau habis sampai rumah. Punya cerita. Punya cerita. Bayangin aja Mas, kalau semama saya ngajak orang ndaki itu pasti katanya sini ada ini loh, ini ada sini loh, ini ada ini loh. Saya masih bantah itu, enggak ada. Biar dia itu ndaki dulu, biar ngerasain dulu. Daripada saya ngomong dia enggak berani sama sekali, nanti kan malah mempengaruhi pikirannya dia. Malah enggak jadi ndaki malah. Tapi kalau ndaki capek ya pancen capek. Pasti capek. Ndaki capek ya pasti capek. Oh, tadi kan kok tak dengar cerita dari Kobes itu kok sering misah-misah gitu. Sebenarnya apakah nggak apa-apa tuh kalau ndaki misah-misah gitu? Kalau saya sih sering terpisah hanya cuma waktu turun. Ketika dan juga berani berpisah itu ketika udah ada matahari Mas. Kalau masih malam jarang berpisah. Minimal 3 orang ya. Semua ndaki bersepuluh, 3 orang berani. Misalnya cuma 3-3 gitu. Berani. Kalau saya kebiasaannya itu ketika turun siang itu tuh berani sendiri Mas. Siang loh ya, ibaratnya patokannya saya itu kita udah kelihatan orang lain juga gitu loh. Itu saya beraninya di situ, tapi nggak disaranin untuk orang lain. Terlalu berbahaya. Mungkin karena saya sama teman saya udah, ini bisa ya, ini dia juga bisa, udah berani sendiri gitu loh. Kita berani. So mama nih saya ngajak orang baru ndaki, saya nggak akan misah-misah gitu Mas. Takutnya kan ya tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, seperti itu. Tapi tidak disarankan untuk berpisah pokoknya. Iya. Ndaki bareng apa-apa harus bareng. Naik bareng ya pulang bareng. Seperti itu Mas. Terus di gunung itu kan ada beberapa pantangan ya. Mungkin di setiap gunung itu memiliki pantangan yang berbeda-beda. Tapi kurang tahu sih. Mungkin Mas Kobes bisa cerita nih pada teman-teman. Oke, untuk pantangannya saya sebutin beberapa gunung aja Mas ya. Yang saya pantangan paling utama itu di Gunung Sindoro via mana lupa itu aku. Yang saya tersesat itu loh Mas. Itu nggak boleh pakai cincin akik warna merah. Sama orang yang basecamp nggak boleh pakai cincin warna merah. Itu nggak tahu kenapa, kita ya mematuhi aja sih karena itu udah kepercayaan warga situ. Jadi kita harus. Tapi kan saya nggak logika juga kenapa nggak boleh gitu. Terus ada pantangan lagi nggak boleh ngecamp, kayak di Slamet itu nggak boleh ngecamp di Samarantu karena dia itu gerbangnya makhluk gaib katanya, tempat keluar masuknya makhluk gaib berpindah wilayah katanya situ. Kemudian kalau di Lawu itu salah satunya jangan ini mitos Gunung Lawu ini Mas. Orang daerah mana itu nggak boleh ke situ. Orang daerah, suatu daerah nggak boleh ke situ. Soalnya sejarah itu dulu yang Raja Moksa di situ, itu tuh dikejar-kejar oleh kerajaan lain, dan dia bersumpah katanya kalau ada orang wilayah yang kerajaan ngejar itu ke sini bakal ya apes. Tapi ya kita nggak tahu semua sih itu kan. Sebuah mitos atau sebuah pantangan. Terus kalau di Sindoro Sumbing itu ya semua gunung sama sih, nggak boleh berkata kasar,
nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh ini. Ya udah jaga-jaga aja sih Mas. Nggak boleh kencing sembarangan lah. Kalau kencing di mana tuh biasanya tuh? Kalau saya kencing kalau sembarangan itu gini Mas, kita semua ndaki ya udah cur gitu. Kalau yang baiknya kita duduk tanah dulu, baru kencing terus tutup lagi. Oh. Tetap nggak di mana-mana gitu, nggak kencing ini nggak gitu. Kita ambil pisau terus kita lubangi tanah dulu, baru kita kencing. Oh. Itu berlaku sama buang air besar juga gitu. Iya. Baru tahu aku malah harus duduk dulu. Takutnya kan nanti sama Mas Murti nih, daki, terus pengen BAB nih. Kalau nggak duduk nanti keplenyek pendaki lain. Tapi nggak mungkin dong masa BAB di tengah jalur. Iya. Tapi di daki ada itu Mas, ada password khusus kalau kita masih nungguin orang BAB. Password khusus. Iya. Apa tuh maksudnya? Lagi pasang ranjau. Hati-hati ya. Hati-hati. Ada ranjau. Oh iya itu ceboknya pakai apa tuh biasanya tuh? Sekarang dulu itu pakai tisu basah. Tapi sekarang tisu basah dilarang karena dia nggak bisa larut nggak bisa apa ya namanya ya? Terurai lebih cepat daripada tisu kering, dilarang makanya. Makanya pakai tisu kering sekarang. Tisu kering saja. Kalau saya bawa air mentah. Oh, khusus buat gitu. Iya. Terus ada pantangan lagi? Nggak ada Mas. Kalau saya punya gunung, besok saya beri pantangan. Yang jomblo nggak boleh naik. Anjir. Keren juga ya. Pokoknya kalau saya pantangan ya udah karena kepercayaan orang situ kita turuti. Kita kan bertamu di situ tuh. Harus di itu sih. Lebih baik antisipasi ya, aja. Walaupun tujuannya wah nggak logis nih. Tapi kan kita menghormati lah. Budaya lah itu ibaratnya ya. Oh, bukan budaya Mas, kebiasaan. Kalau budaya kan lebih ke ya ada wujudnya gitu loh. Iya. Ini udah di akhir sesi nih, mungkin bisa pesan kesan buat viewer nih, khususnya buat pemula-pemula atau orang yang hobinya ndaki. Satu, ndaki itu harus menyiapkan fisik yang kuat. Kedua, alat-alatnya harus lengkap karena kita berpindah ke suhu yang lebih dingin dari biasanya. Itu harus dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. Kemudian taati peraturan base camp dan jaga alam kita. Iya. Terus itu kan tadi fisik yang kuat. Itu biasanya ngapain kalau Mas Kubis? Ya, seperti kita kalau saya ya kayak olahraga dulu, entah jogging, entah kalau saya basket dulu ya. Persiapannya biasanya? Jogging saya. Jogging berapa lama? Yo nggak lama-lama, ya seminggu bisa, 2 hari bisa. Sebenarnya tenaga saya fit dulu aja sih. Oh iya, Mas Kobes ini kayaknya punya channel YouTube ya? Bukan apa? Saya sih Mas tepatnya, tapi teman-teman kumpul. Oh, apa nih channelnya nih? Mungkin teman-teman barangkali mau nonton kan? Namanya Podcast Control. Podcast Control. Singkatannya apa tuh? Popcorn. Roll. Popcorn aja. Oh, oke. Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Iya. Seru-seruan kalau kalian mau pembahasannya tentang apa nih itu podcastnya tuh. Kita topiknya random Mas. Random. Tapi kita kemas dengan lucu-lucu aja sih Mas. Happy aja. Kalau kalian gabut bisa mampir ke channelnya Mas Kobis. Podcast Control. Ini. Oh iya ya, sekian ya untuk sesi kali ini mengenai cerita-cerita mistis dan misteri di dalam gunung pastinya ya. Dan pesan dari aku ya, tetap waspada dan hormati dimanapun kamu berada. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan follow juga ya IG-nya Mas Kobis, nanti tak taruh di deskripsi. IG-nya apa nih? Haniful Kolbi _ Oke, see you di podcast selanjutnya. Yuk.
Thank you.